Karena kesandung batu, separuh dosa jadi diampuni. Kali ini aku mau cerita. Jadi kemarin itu aku sempet main ke salah satu pameran buku. Terus aku nemu satu buku yang judulnya tuh langsung menarik perhatian, yaitu ini, 3 Malam Bersama Penghuni Surga. Aku baru baca sedikit dan ada satu kisah yang aku juga baru dengar dan aku pengen ceritain di sini. Jadi di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang buta. Namanya itu Abdullah bin Umi Maktum. FYI, jadi Abdullah bin Umi Maktum ini juga menjadi salah satu sebab turunnya ayat Al-Quran dan menjadi nama salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Abasa. Tapi kali ini aku mau ceritain di buku ini, judulnya itu Sang Muazin yang Berdialog dengan Iblis. Abdullah bin Umi Maktum ini adalah seorang muazin. Jadi selain Bilal bin Rabah, ada muazin lain yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Di sini diceritakan Abdullah bin Umi Maktum itu rajin banget buat ke masjid walaupun kondisi fisiknya itu tidak bisa melihat. Satu ketika Abdullah bin Umi Maktum pernah kesandung batu pas lagi perjalanan menuju masjid dan kakinya berdarah. Kalau kita yang ngalamin hal itu mungkin udah balik lagi ya, kalau udah berdarah gitu mungkin udah balik lagi nggak jadi pergi ke masjid. Tapi Abdullah bin Umi Maktum ini tetap melanjutkan perjalanannya ke masjid. Besoknya masih berangkat ke masjid seperti biasanya, tapi kali ini beliau dibantu oleh seorang pemuda karena kakinya masih terluka akibat tersandung kemarin. Bukan cuma sekali, tapi sampai beberapa hari ke depan, pemuda itu tuh setiap hari menuntun Abdullah bin Umi Maktum ke masjid. Beliau penasaran dong, siapa ini pemuda? Kok baik banget mau bantuin dia ke masjid gitu. Lalu ditanyalah pemuda itu sama Abdullah bin Umi Maktum, "Wahai saudaraku, siapakah namamu? Aku ingin mengetahuinya agar aku bisa mendoakanmu kepada Allah." Anehnya, pemuda itu nggak mau ngasih tahu namanya. Dia malah jawab, "Apa untungnya buat kamu mengetahui namaku? Aku tidak ingin didoakan." Di sini Abdullah bin Umi Maktum heran. Karena itu, beliau nggak mau lagi ditolong sama si pemuda, karena dia tidak mau memberitahu namanya. Akhirnya, pemuda itu memperkenalkan diri. Dan tahu siapa? Pemuda itu adalah iblis yang menjelma jadi manusia. Abdullah bin Umi Maktum kaget dong. Kok bisa iblis nolongin beliau? Dan beliau berkata, "Kalau memang engkau iblis, kenapa engkau menolongku? Kenapa engkau menolong dan mengantarkanku ke masjid? Bukankah seharusnya kau mencegahku ke sana?" Di sini beliau masih terheran-heran dan kaget. Di situ iblis menjawab, "Masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu, tatkala engkau hendak ke masjid dan engkau tersandung batu? Aku tidak ingin hal tersebut terulang lagi. Sebab lantaran engkau terjatuh, Allah mengampuni dosa-dosamu yang separuh. Aku takut kalau engkau tersandung lagi, Allah akan menghapuskan dosamu yang separuh lagi, dan terhapuslah dosamu seluruhnya. Tentu, sia-sialah tipu dayaku selama ini." Hikmah dari kisah ini, saat kita berusaha melangkah menuju kebaikan, itu memang selalu ada rintangan dan godaan. Dan setan itu nggak selalu datang dalam wajah buruk. Ia bisa menyamar jadi apa aja, asal tujuannya satu, yaitu menjauhkan kita dari Allah. Jadi setan tuh nggak cuma ngegoda kita biar kita berbuat maksiat, tapi juga saat kita berusaha untuk berbuat baik. Secara kasat mata mungkin kelihatannya itu kebaikan, tapi tujuannya tetap sama, yaitu menyesatkan manusia. Karena seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Semoga dari kisah ini kita jadi makin semangat ya dalam ibadah. See you!